Perkenalkan, nama saya Maulani. Di sini saya sebagai penulis pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Deananda Ajara. Di sini saya sebagai editor. Pada Bibi, di sini saya sebagai kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kami akan mewawancarai tentang wajib belajar 9 tahun. yang bernarasumberkan Pak Kusyadi. Menurut Bapak, alasannya pemerintah mewajibkan program belajar 9 tahun. Alasan? Baik. Kalau jangan bicara tentang tujuan dulu ya. Tapi saya ingin menyampaikan masalah kronologisnya dulu. Kenapa sampai diadakan program pembelajaran 9 tahun atau wajib-wajib? Nah, kita harus tahu dulu latar belakangnya kenapa sih sampai diadakan program wajib 9 tahun. Ini tentunya program wajib kita 9 tahun itu pemerintah dalam hal ini punya tujuan sangat baik, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan. Kenapa dikatakan 9 tahun? 9 tahun itu kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Ini konsep pembangunan manusia. Nah, kalau dilihat dari perspektif agama Islam ya, ini sebetulnya sudah selaras dengan hadis Rasulullah itu. Ada banyak beberapa hadis Rasulullah yang menyampaikan tentang kewajiban mencari. Kalau Islam melihat tidak dibatasi dengan 9 tahun, tapi dari semenjak lahir sampai masuk liang kubur. Utlubul ilma minal mahdi ila tahdi. Carilah ilmu semenjak kamu dilahirkan sampai masuk ke liang lahat. Satu. Hadis kedua, fardhun ala kulli muslim wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah kewajiban dari setiap muslim dan muslimat. Jadi nggak bertolak-belakan. Artinya konsep Islam itu diadopsi oleh pemerintah dengan cara menuangkan kebijakan pendidikan wajib kita 9 tahun. Wajib kita itu pembelajaran pendidikan dasar SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Jadi dalam perspektif pemerintah itu cukuplah pendidikan sampai tingkat SMP, ya kan? Kalau mengacu kepada wajib kita 9 tahun, tapi sebetulnya tidak begitu. Kenapa? Paling tidak masyarakat Indonesia itu mereka bisa membaca, membahas dan berhitung, karena pada saat itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan masih rendah. Jadi dulu itu ada persepsi begini, cukuplah sampai sekolah dasar juga, terutama kan perempuan. Yang penting anak perempuan saya bisa membaca, menulis, menghitung, disingkatlah calistung. Kalau sudah tamat SD, ya paling juga wanita mah kasun buat kadapur kasun itu kudu pintar-pintar teuing. Yang penting geus sakola mana kamu nikah pertama gitu. Nah, itu tujuan sederhananya. Tapi tujuan jangka panjangnya pemerintah ingin membangun sumber daya manusia, khususnya masyarakat Indonesia bidang pendidikan, supaya mereka berilmu, berpengetahuan dan berwawasan. Tuh tujuannya. Apa yang Bapak ketahui tentang wajib belajar 9 tahun? Yang saya ketahui, yang jelas pemerintah ingin memberantas kebodohan. Pemerintah ingin membangun sumber daya manusia di bidang pendidikan supaya masyarakatnya tidak bodoh tapi menjadi pintar. Untuk membangun paradigma sebuah negara yang maju, syarat utamanya adalah pendidikan. Makanya pemerintah dalam hal ini begitu antusias, begitu jor-joran mewajibkan kepada masyarakatnya untuk sekolah dengan program wajib 9 tahun, paling tidak sampai SMP. Bagaimana cara Bapak mendukung program wajib belajar pemerintah tersebut? Pertama, saya dulu dong, sebelum saya memerintahkan orang lain, saya harus memberikan contoh dulu. Saya SD tamat 6 tahun, SMP tamat 3 tahun, SMA tamat 3 tahun, bahkan saya melanjut perguruan tinggi S1 4 tahun setengah, S2 2 tahun. Itu sebagai wujud
bentuk konkret saya mengikuti program pemerintah. Nah itu sikapnya individu internal. Nah bagaimana supaya program ini bisa dikembangkan di masyarakat luas? Tentunya juga saya akan mendorong orang lain, paling tidak keluarga saya, istri, anak-anak saya harus juga sama. Bukan hanya sampai ke tingkat SMP, saya akan mendorong anak-anak saya untuk belajar lebih tinggi. Kalau bapaknya S2 atau anaknya S3, kalau bapaknya S3 akan jadi profesor, kan begitu. Salah satu program konkret mendukung wajah kita 9 tahun. Nah, itu untuk sikap pribadi, keluarga, dan masyarakat luas. Saya tentu akan mengkampanyekan program ini ke masyarakat luas. Apalagi saya kan sebagai guru ya, yang notabene mengajar siswa di sekolah, itu akan mendorong mensupport anak didik saya agar melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah contoh seperti kalian, jangan sampai putus di tingkat S1. Usahakan seperti perguruan tinggi, jangan sampai S1 S2. Ada kesempatan, ada peluang S3. Ini wujud konkret saya mendukung program pemerintah dalam hal ke-9. Bagaimana pelaksanaan wajib belajar oleh pemerintah Indonesia? Ya, saya kira sampai detik ini sudah bagus ya. Bahkan sekarang itu wajar dikta 9 tahun itu sudah di atas, sudah melebihi program itu Pak menurut saya. Cuman memang tidak semua masih ada di kelompok-kelompok masyarakat tertentu, contoh di pedalaman-pedalaman masih belum bisa menyadari betapa pentingnya, betapa urgennya arti sebuah pendidikan. Nah ini adalah merupakan tantangan juga buat pemerintah. Bukan hanya persoalan di tingkat atau selesai di tingkat masyarakat kota, tapi persoalan dan tantangan program wajah cerdas ini juga harus tuntas ke masyarakat di pedesaan. Itu kendala, tantangan. Tapi dengan terobosan-terobosan kebijakan seperti ini adalah merupakan wujud yang nyata dari pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat dalam bidang pendidikan. Contoh, SD, SMP sekarang sudah dimulai tidak ada pungutan biaya, bahkan sekarang sampai ke jenjang SMA. Tapi itu lembaga pendidikan yang diurus pemerintah negeri ya, kalau swasta lain lagi. Nah, kenapa pembiayaan di tingkat SD, SMP sampai SMA itu dihilangkan dalam rangka mensukseskan program wajah kita 9 tahun? Karena jika tidak seperti itu, masyarakat menjadi kendala ketika mereka ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Contoh, anak saya tuh nggak mau melanjut ke SMP, kenapa? Biayanya mahal. Sehingga persoalan biaya menjadi kendala utama. Oke lah, sampai tingkat SMP, kenapa nggak sampai ke SMA? Sudah biayanya mahal. Makanya sekarang SD negeri itu, SMP negeri itu sampai ke tingkat SMA digratiskan dengan tujuan supaya masyarakat bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan hanya wajah cerdas. Itu. Apa yang dimaksud dengan program wajib belajar? Program wajib belajar ya artinya kan pemerintah mencanangkan program wajib itu supaya masyarakatnya mau mengikuti proses pendidikan yang resmi, yang diakui secara legalitas formal baik oleh pemerintah maupun juga masyarakat, agar masyarakat kita itu berpendidikan, berwawasan, berpengetahuan. Itu yang saya tahu. Kira-kira kalau ini begitu. Berapa lama program wajib belajar di Indonesia? Kalau sekarang bukan lagi wajah ke 9 tahun, kita hitung aja. SD 6 tahun, SMP berapa? 3 tahun, SMA udah berapa tahun? 12 tahun ya. Kalau perguruan tinggi 4 tahun, 5 tahun, 17 tahun. Berarti 17 tahun. Bukan lagi 9 tahun. Apakah Bapak mengetahui tujuan dari kebijakan pemerintah mewajibkan belajar 9 tahun? Ya mengetahui lah tadi. Kenapa? Dalam rangka
meningkatkan sumber daya manusia atau human resources istilahnya itu. Jadi meningkatkan sumber daya manusia dalam hal pendidikan agar terhindar dari kebodohan. Karena untuk membangun sebuah paradigma yang berperadaban suatu negara itu kata kuncinya hanya satu, lewat apa? Pendidikan. Ketika masyarakat yang berpendidikan, berpengetahuan dan berilmu, itu akan bisa membangun. Bagaimana mungkin akan maju sebuah negara kalau masyarakatnya masih bodoh? Nggak bisa. Jadi kata kuncinya masyarakat harus dicerdaskan, baru kita akan bicara tentang kemajuan. Itu salah satu hal yang terpenting dari maksud dan tujuan program Wajah Kita 9 tahun. Jadi pemerintah dalam hal ini ingin membangun sumber daya manusia lewat pendidikan dengan cara melahirkan program Wajah Kita 9 tahun. Jadi untuk mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, itu lewat dengan pendidikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.